Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Ratna Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi IPS kelas 8, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di Indonesia. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat menunjukkan perilaku konsumsi masyarakat dan menyebutkan potensi sumber daya alam. Yang kedua, dengan mengamati peta, kalian dapat menganalisis potensi sumber daya alam di Indonesia. Di kelas 7 dulu, kalian pernah mempelajari tentang ruang dan kebutuhan manusia. Masih ingat bukan? Ruang itu sebagian atau keseluruhan tempat atau wilayah di permukaan bumi. Sedangkan kebutuhan segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak sama. Nah, ruang merupakan faktor yang menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Lebih jelasnya kita amati gambar tentang perilaku konsumsi masyarakat yang berada di wilayah kota, artinya di ruang yang berada kota, ruangnya kota, yang ada di desa, yang ada di pegunungan, dan yang berada di pesisir. Masyarakat kota dan masyarakat desa, masyarakat pegunungan mempunyai perilaku konsumsi yang berbeda. Nah, perilakunya juga berbeda dalam mengalokasikan sumber daya yang ada. Dilihat dari fungsinya sebagai konsumen, masyarakat kota lebih banyak membeli barang. Kenapa bisa seperti itu? Karena pendapatan masyarakat kota rata-rata tinggi. Nah, di samping itu juga di kota banyak muncul pasar-pasar modern seperti supermarket, hipermarket, atau kalau di Probolinggo ada GM, ada KDS Department Store, dan lain sebagainya. Berbeda dengan masyarakat desa maupun pegunungan maupun pesisir, rata-rata pendapatan penduduknya rendah, akses jalannya kurang baik, sehingga pendistribusian barang atau jasa menjadi kurang lancar untuk menuju wilayah desa maupun pegunungan. Akibatnya, masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa. Nah, mengapa perilaku konsumsi masyarakat berbeda? Masyarakat mempunyai perilaku konsumsi yang berbeda karena ruang atau wilayah atau tempat tinggal masyarakat yang berbeda. Ada yang di kota, desa, pegunungan, dan pesisir. Begitu juga dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu juga berbeda. Contoh nyatanya, masyarakat yang berada di wilayah pesisir umumnya potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah ikan. Mereka melaut. Selain sumber daya alam tanah, laut, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam tambang. Di kelas 7 dulu kita juga pernah belajar tentang persebaran sumber daya alam. Sumber daya alam tambang. Nah, di sini tersebar. Sumber daya alam tersebar ini yang merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, persebaran sumber daya alam antara daerah satu dengan daerah yang lain ini tidak sama, sehingga menimbulkan interaksi antar ruang. Mereka harus berhubungan supaya kebutuhan masyarakat, supaya kehidupan masyarakat terpenuhi.
Penjelasannya seperti ini. Misalkan di wilayah A atau ruang A ini penghasil emas, tetapi kurang subur ditanami padi. Sedangkan wilayah B merupakan daerah penghasil padi, tanahnya subur, tetapi bukan penghasil emas. Sedangkan kebutuhan kita yang utama adalah makan. Ya, bagaimana supaya wilayah A tetap bisa makan dan wilayah B tetap bisa menggunakan emas atau investasi emas? Nah, wilayah A ini penghasil emas, berarti keunggulan wilayah A adalah penghasil emas. Keterbatasannya adalah kurang subur ditanami padi. Sedangkan wilayah B ini unggul, keunggulannya penghasil padi. Keterbatasannya bukan penghasil emas. Nah, supaya kita sama-sama yang berada di wilayah A bisa tetap makan, di wilayah B masih bisa mengkonsumsi atau membeli emas, yang harus dilakukan adalah melakukan penawaran dan melakukan permintaan, atau wilayah A melakukan penawaran menjual emas dan melakukan permintaan atau membeli padi, dan sebaliknya wilayah B bisa menjual padi dan membeli emas. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan interaksi antar ruang dalam bentuk perdagangan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang keterbatasan dan keunggulan antar ruang di Indonesia. Kesimpulannya, yang pertama, yang dimaksud dengan keunggulan daerah yaitu keunggulan yang dimiliki daerah atau wilayah dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian konsumsi masyarakat itu berbeda. Nah, ditentukan oleh potensi sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia yang ada di wilayah itu. Sedangkan interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antar wilayah. Kita harus bersyukur karena tinggal di negeri ini kaya akan potensi sumber daya alam. Ada laut seperti di Mayangan, kemudian ada dataran rendah seperti kita yang berada di Tongas, bisa merasakan padi. Kita juga bisa merasakan wortel yang berasal dari Sukapura, kol, dan lain sebagainya. Nah, kalian sebagai pemuda daerah harus menggali potensi dirimu, rajin belajar, semangat belajar, hingga suatu saat nanti mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di Probolinggo. Terima kasih. Demikian tadi pembahasan kita hari ini, yaitu tentang keunggulan di Indonesia. Ingat pesan ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jaga kondisi kesehatan. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Yang belum, saya tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.